Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rizal Fadila dengan NIM 1904030200 dari kelas MBS 5G. Dalam video kali ini guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi pemasaran. Contoh tentang iklan sosial. Ada tindakan yang lebih bijaksana daripada membuang sampah sembarangan. Kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang tadi saya bacakan itu adalah contoh slogan atau iklan dari contoh iklan sosial. Adapun contoh dari iklan bisnis. Contohnya, perusahaan berbasis komersil merupakan perusahaan yang fokus menjual barang atau jasa, baik yang mereka produksi sendiri ataupun dari pihak lain. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan perusahaan bisnis, namun perusahaan bisnis tidak hanya fokus pada penjualan saja. Siapa yang tidak kenal dengan KFC? Salah satu brand fast food asal Amerika Serikat yang juga terkenal di Indonesia ini. Selalu memiliki iklan yang menarik pada poster dan juga iklannya di TV. Salah satu contoh dari KFC adalah dari poster tersebut. Contohnya seperti promosi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Misalnya begini, ini baru burger yang beda. Cita rasanya bikin nagih, renyahnya begitu dahsyat dengan patty daging ayam utuh. Perpaduan saus sambal dan mayonesnya semakin mengguncang lidah, apalagi ditambah saus keju yang lumer. Rasanya tiap gigitan dari burger sensasional baru KFC, cuma 20 ribuan saja. Itulah contoh tadi dari slogan atau poster dari KFC. Kita masuk ke nomor 2, tahapan proses perancangan iklan. Adapun tahapan-tahapan proses dalam perancangan untuk membuat sebuah iklan, yaitu yang pertama, kita harus menentukan target market. Tahapan pertama dalam melakukan promosi ini berkaitan dengan penentuan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, maka kita harus menentukan segmentasi yang lebih personal untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam. Yang kedua, menentukan besarnya insentif dan syarat partisipasi. Menentukan besarnya insentif sangat penting dilakukan saat mengadakan program promosi penjualan, karena hal ini akan sangat mempengaruhi respon dari penjualan. Ketiga, perencanaan pemesanan. Tahapan selanjutnya dapat membuat rencana dan melakukan promosi adalah merencanakan pesan. Saat ini komunikasi sudah berlangsung secara dua arah, sehingga perusahaan harus bisa membuat pesan yang membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Gunakan bahasa yang sesuai dengan target market untuk memperkuat personal promosi. Buatlah pesan yang mempunyai daya tarik emosional, rasional, dan moral. Pembeli yang tertarik lewat pesan menarik akan menambah efektivitas promosi. Yang keempat, memilih media promosi yang efektif. Pilihlah channel media yang tepat sesuai dengan target konsumen kita. Media digital memang memperkaya channel promosi, tapi jangan menggunakan media digital karena ikut-ikutan saja. Kita masuk ke nomor 3, pemasaran global. Perbedaan pemasaran level global dan antara perbedaan pemasaran level massa, yaitu dari definisinya kita dapat lihat perbedaannya. Yang pertama, definisi dari pemasaran level global adalah pemasaran berskala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting mesti kreatif dan mau berinovasi dalam membangun pasar. Sedangkan pemasaran level massa adalah upaya untuk mempromosikan dan menjual produk dengan menargetkan pasar massal. Produk dengan menargetkan pasar massal adalah pasar di mana sejumlah pelanggan ada di sebuah pasar dengan kebutuhan yang umum. Perusahaan memandang konsumen di pasar memiliki kebutuhan dan keinginan yang homogen. Untuk menjual produk, mereka hanya memiliki satu strategi pemasaran. Mereka menjual produk yang sama dengan harga yang sama, menggunakan promosi dan sistem distribusi yang sama untuk semua orang.
Yang keempat, mengapa public relation harus memakai skill tertentu? Karena pada intinya pekerjaan menjadi seorang public relation sangat berhubungan dengan suatu individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat umum, sehingga dapat memperluas jaringan atau link, baik itu hubungan pertemanan bisnis maupun pekerjaan lainnya. Menjadi seorang public relation dituntut untuk menguasai beberapa keahlian utama, keahlian yang dimana akan diperlukan untuk menunjang pekerjaan sebagai seorang public relation. Keahlian utama yang harus dimiliki seorang public relation saya sebutkan yaitu yang pertama, cara berkomunikasinya yang baik. Yang kedua, handal dalam membina relasi. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan krisis. Yang keempat, handal dalam memanajemenkan waktu. Yang kelima, dapat menulis semua yang poin dari keempat yang tadi. Itulah hasil ujian akhir semester saya pada video kali ini. Selebihnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.